Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan sejenak napasmu. Biarkan dunia perlahan menjauh, bukan karena ia pergi, tetapi karena hatimu memilih untuk hadir di sini. Di ruang hening ini, tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang harus dikejar. Hanya ada engkau dan kesadaran bahwa hidupmu tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Pernahkah kau merasa lelah, bukan oleh pekerjaan, tetapi oleh dirimu sendiri? Lelah karena terlalu banyak berharap, terlalu banyak menggenggam, terlalu sering merasa harus kuat. Mungkin bukan hidup yang berat, melainkan karena selama ini kau memikulnya sendirian. Video ini bukan untuk mengajarkanmu sesuatu yang baru, melainkan untuk mengingatkanmu pada sesuatu yang telah lama kau ketahui, namun terlupa oleh bisingnya dunia. Dengarkan dengan hati, bukan dengan pikiran. Biarkan kata-kata ini mengalir pelan, seperti cahaya yang tidak memaksa, namun perlahan menuntunmu kembali kepada Yang Maha Esa. Bab 1. Panggilan yang tidak terucap. Ada panggilan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, namun terus mengetuk ruang terdalam kesadaran manusia. Ia hadir tanpa suara, tanpa bentuk, dan seringkali datang di saat seseorang merasa hidupnya baik-baik saja. Panggilan ini bukan ajakan untuk pindah tempat, bukan pula dorongan untuk melakukan sesuatu yang besar di mata dunia. Ia adalah undangan halus agar manusia berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, kepada siapa sebenarnya seluruh hidup ini bersandar. Disinilah tauhid mulai bekerja bukan sebagai konsep agama, melainkan sebagai cahaya yang perlahan membuka mata batin. Kebanyakan manusia mengira tauhid selesai pada kalimat yang diucapkan dengan lisan, padahal kalimat itu baru pintu awal. Setelah pintu dibuka, terbentang lorong panjang yang menuntut keberanian, kejujuran, dan kerendahan hati. Di lorong inilah seseorang mulai menyadari bahwa selama ini ia mungkin telah mengenal Allah, tetapi belum sepenuhnya bergantung kepadanya. Ada sandaran lain yang diam-diam disembah, rasa aman, pengakuan manusia, kepintaran diri, bahkan amal yang dianggap suci. Tauhid hadir bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk meluruskan arah hati yang terlalu lama tersesat dalam kepemilikan semu. Pada tahap ini, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Hati terasa penuh namun kosong, ibadah terasa berjalan tetapi kehilangan rasa. Banyak yang mengira ini tanda kelemahan iman, padahal justru inilah tanda bahwa ruh mulai terbangun dari tidur panjangnya. Allah sedang memanggil hambanya untuk naik ke tingkat pengenalan yang lebih dalam, lebih jujur dan lebih sunyi. Tauhid tidak selalu menenangkan di awal. Ia kadang mengguncang agar bangunan keyakinan yang rapuh bisa runtuh dan dibangun kembali di atas dasar yang benar. Semakin seseorang mendekati makna tauhid, semakin ia menyadari betapa kecil dirinya. Kesadaran ini bukan untuk merendahkan manusia, tetapi untuk membebaskannya dari beban menjadi pusat segalanya. Ketika seseorang berhenti menjadikan dirinya poros kehidupan, ia mulai melihat bahwa setiap kejadian, setiap nafas, bahkan setiap luka berada dalam genggaman kehendak Yang Maha Esa. Pada titik ini, iman tidak lagi hanya diyakini, tetapi dirasakan sebagai kehadiran yang menyertai setiap langkah, tanpa perlu dibuktikan dengan kata-kata. Maka bab ini bukanlah awal cerita, melainkan awal kesadaran. Sebuah kesadaran bahwa tauhid bukan sekadar ilmu yang dipelajari, tetapi jalan yang dijalani sepanjang hidup. Jalan yang menuntut keberanian untuk melepaskan sandaran palsu dan kerelaan untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah. Barang siapa mendengar panggilan ini dan tidak berpaling, ia akan melangkah ke perjalanan ruhani yang semakin dalam, semakin hening, dan semakin dekat kepada sumber segala makna. Disinilah tauhid mulai menampakkan dirinya, bukan sebagai puncak yang jauh, tetapi sebagai cahaya yang membimbing pulang. Bab 2. Saat keyakinan mulai dipertanyakan. Ada masa ketika keyakinan yang selama ini terasa kokoh mulai retak oleh pertanyaan yang tidak bisa lagi dihindari. Bukan pertanyaan untuk meragukan Allah, melainkan pertanyaan tentang diri sendiri. Apakah selama ini benar-benar beriman, atau hanya terbiasa merasa aman di balik rutinitas keagamaan? Pada fase ini, seseorang mulai merasakan
keganjilan yang lembut namun mengusik, seolah ada jarak tipis antara apa yang diyakini dan apa yang benar-benar dihidupi. Tauhid mulai bergerak dari wilayah hafalan menuju wilayah kejujuran batin yang tidak bisa dipalsukan. Ketika pertanyaan ini muncul, banyak yang merasa takut. Takut dianggap lemah, takut dicap goyah, takut kehilangan pegangan. Padahal justru disinilah tanda kehidupan ruhani itu nyata. Tauhid tidak lahir dari keyakinan yang tidak pernah diuji, tetapi dari iman yang berani berdiri di hadapan pertanyaan paling sunyi dalam diri. Allah tidak terganggu oleh pertanyaan hambanya, justru seringkali Allah sendiri yang menanamkannya agar hamba itu berhenti bersandar pada pemahaman yang dangkal dan mulai mencari dengan hati yang lebih bersih. Di tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa selama ini ia mungkin mencintai ketenangan yang datang dari agama, tetapi belum sepenuhnya mencintai Allah itu sendiri. Ia menikmati hasil iman, namun belum rela menempuh proses penyerahan. Tauhid pun mengajak hamba untuk memisahkan antara rasa aman yang semu dan ketenangan yang lahir dari kepasrahan sejati. Disinilah ego mulai merasa terancam, karena tauhid menuntut sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan, melepaskan kendali. Semakin dalam seseorang berjalan, semakin jelas terlihat bahwa banyak keyakinan lama ternyata bercampur dengan kepentingan diri. Doa yang syarat harapan, ibadah yang diam-diam mengharapkan balasan cepat, dan kesalehan yang masih ingin diakui. Tauhid tidak menghakimi, tetapi menyingkap. Ia memperlihatkan dengan lembut namun tegas bahwa Allah tidak bisa dijadikan alat untuk menenangkan ego. Allah hanya bisa didekati oleh hati yang rela dilucuti dari kepemilikan, termasuk kepemilikan atas pemahaman dan kebenaran diri sendiri. Maka bab ini adalah fase keberanian untuk tetap tinggal di tengah kegelisahan tanpa melarikan diri. Sebuah keberanian untuk mengakui bahwa mungkin selama ini kita belum sepenuhnya bertauhid, namun tetap memilih melangkah mendekat. Di titik ini, iman tidak lagi berfungsi sebagai jawaban cepat, melainkan sebagai perjalanan yang terus membuka lapisan demi lapisan kesadaran. Barang siapa bertahan melewati fase ini, ia akan menemukan bahwa di balik runtuhnya keyakinan lama, Allah sedang menyiapkan dasar yang lebih kokoh untuk tauhid yang lebih hidup, lebih jujur, dan lebih membebaskan. Bab 3. Runtuhnya diri yang merasa memiliki. Ada satu titik dalam perjalanan tauhid ketika seseorang mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman, namun tak bisa dihindari. Runtuhnya rasa memiliki atas diri sendiri. Bukan hanya kepemilikan harta, jabatan, atau nama baik, tetapi kepemilikan yang lebih dalam, rasa bahwa aku adalah pengendali hidupku. Di fase ini tauhid datang bukan sebagai penghibur, melainkan sebagai cermin yang jujur. Ia memperlihatkan bahwa selama ini manusia hidup dengan asumsi bahwa ia menentukan arah, padahal sesungguhnya ia hanya sedang berjalan di atas kehendak yang jauh lebih besar dari dirinya. Runtuhnya rasa memiliki ini sering disalahpahami sebagai kehilangan arah. Seseorang merasa kosong seakan pijakan yang selama ini diandalkan menghilang. Namun sesungguhnya yang runtuh bukanlah arah hidup, melainkan ilusi kendali. Tauhid tidak mengambil makna hidup, justru memurnikannya. Ketika manusia berhenti merasa memiliki, ia mulai belajar menerima. Dan dalam penerimaan itulah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan perlahan tumbuh. Pada tahap ini, ego berusaha bertahan dengan berbagai cara. Ia menyamar sebagai keikhlasan, bersembunyi di balik kesabaran, bahkan berbalut kata-kata spiritual. Namun tauhid memiliki cara yang halus untuk membongkarnya. Ia tidak memerangi ego dengan kekerasan, tetapi melemahkannya dengan kesadaran. Sedikit demi sedikit, seseorang mulai melihat bahwa banyak kebaikan yang ia banggakan ternyata masih berpusat pada dirinya sendiri. Kesadaran ini tidak untuk membuatnya putus asa, melainkan agar ia berhenti menilai dirinya sebagai pusat nilai. Ketika ego mulai kehilangan cengkeramannya, muncul rasa ringan yang aneh. Hidup tidak lagi terasa seperti beban yang harus dikendalikan, melainkan amanah yang dijalani. Kegagalan tidak lagi memukul harga diri sedalam dulu, dan keberhasilan tidak lagi membesarkan kepala setinggi sebelumnya. Tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu bergerak dalam ukuran yang telah ditetapkan dan manusia cukup mengambil peran
sebagai hamba yang hadir sepenuh hati, bukan sebagai penguasa yang menuntut hasil sesuai kehendaknya. Bab ini adalah fase sunyi, di mana seseorang mulai mengenal dirinya tanpa topeng. Ia melihat kelemahan tanpa membencinya, melihat ketidaktahuan tanpa merasa hina. Justru di sanalah ia mulai memahami makna kehambaan yang sejati. Tauhid tidak mengangkat manusia ke singgasana, tetapi menurunkannya ke tempat yang paling aman, kerendahan di hadapan Allah. Dari kerendahan inilah lahir kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan dari tuntutan ego, dari rasa harus menjadi sesuatu, dan dari ketakutan kehilangan apa yang sejatinya tidak pernah dimiliki. Bab 4. Kedekatan yang melampaui pemahaman. Ada satu kesadaran halus yang muncul setelah runtuhnya rasa memiliki, bahwa Allah ternyata jauh lebih dekat daripada yang selama ini dibayangkan. Namun pada saat yang sama, tak pernah bisa dijangkau oleh pikiran. Kedekatan ini bukan seperti jarak antara dua benda, melainkan kehadiran yang menyelimuti seluruh keberadaan. Ia tidak perlu dicari ke tempat tertentu, tidak pula menunggu keadaan khusus. Tauhid mulai memperlihatkan bahwa Allah hadir di setiap tarikan napas, bahkan ketika hamba merasa jauh dan terasing. Semakin seseorang mencoba memahami Allah dengan logika, semakin ia menyadari keterbatasannya sendiri. Akal yang selama ini menjadi andalan ternyata hanya mampu berdiri di tepi samudera keagungan. Namun tauhid tidak meminta akal untuk berhenti, melainkan untuk tahu batasnya. Di titik ini, hati mulai mengambil peran yang lebih dalam. Bukan hati yang dipenuhi emosi, tetapi hati yang tunduk dan siap menerima kebenaran tanpa perlu menguasainya. Pada fase ini, hubungan dengan Allah perlahan berubah. Doa tidak lagi sekadar permohonan agar keadaan menjadi sesuai harapan, melainkan percakapan sunyi yang dipenuhi kepasrahan. Zikir tidak lagi dilakukan untuk mengejar rasa tertentu, tetapi menjadi napas yang menjaga kesadaran tetap terhubung. Tauhid mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah bukan diukur dari seberapa sering menyebut namanya, melainkan seberapa jujur hati saat menyebutnya. Kesadaran akan kedekatan ini juga melahirkan rasa aman yang tidak bergantung pada situasi. Ketika keadaan sulit, hati tidak lagi tergesa mencari jalan keluar, karena ia tahu tidak pernah benar-benar sendirian. Ketika keadaan lapang, hati tidak larut dalam euforia, karena ia sadar bahwa semua kelapangan hanyalah titipan. Tauhid menanamkan keyakinan bahwa Allah tidak datang dan pergi, melainkan selalu hadir, sementara manusialah yang sering berpaling. Bab ini mengajarkan bahwa mengenal Allah bukan tentang menggenggam jawaban, tetapi tentang tinggal dalam kesadaran. Semakin dekat seseorang merasa kepadanya, semakin ia berhenti mendefinisikannya dengan kata-kata. Yang tersisa hanyalah rasa tunduk yang lembut, keyakinan yang tenang, dan kehadiran batin yang tidak lagi gelisah mencari pembuktian. Disinilah tauhid menampakkan wajahnya yang paling halus, kedekatan yang tidak bisa dijelaskan, namun mengubah cara seseorang memandang hidup, dirinya, dan setiap langkah yang ia jalani. Bab 5. Dunia yang kehilangan kuasanya. Pada satu titik dalam perjalanan tauhid, dunia tidak lagi tampil sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan atau ditinggalkan, melainkan sebagai sesuatu yang dipahami. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara pandang hati telah bergeser. Apa yang dahulu tampak menentukan harga diri, kini terlihat sebagai peristiwa yang datang dan pergi. Tauhid tidak memusuhi dunia, namun ia mencabut kekuasaannya atas batin manusia, sehingga dunia tidak lagi menjadi pusat harapan maupun sumber ketakutan. Kesadaran ini tidak hadir sebagai sikap acuh, tetapi sebagai kejernihan. Seseorang tetap bekerja, berusaha dan berinteraksi, namun hatinya tidak lagi terikat pada hasil. Ia memahami bahwa segala sebab hanyalah jalan, bukan penentu. Rezeki tidak lagi dipandang sebagai bukti nilai diri, dan kekurangan tidak lagi dianggap sebagai kegagalan iman. Tauhid mengajarkan bahwa apa yang berada di tangan manusia tidak pernah benar-benar berada di tangannya, karena semua bergerak dalam genggaman kehendak Allah. Ketika dunia kehilangan kuasanya, respon batin terhadap peristiwa pun berubah. Keberhasilan tidak lagi membuat hati meninggi, karena ia tahu keberhasilan hanyalah amanah yang bisa diambil kapan saja. Kegagalan tidak lagi menghancurkan,
karena ia dipahami sebagai bagian dari pengaturan yang lebih luas. Tauhid menanamkan keseimbangan yang lembut, di mana hati tidak lagi berlebihan dalam suka dan tidak tenggelam dalam duka. Semua dijalani dengan kesadaran bahwa setiap keadaan membawa pesan, bukan ancaman. Di fase ini, seseorang mulai merasakan kebebasan yang tidak bisa dibeli. Ia tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi dunia, tetapi untuk menjaga kejujuran di hadapan Allah. Ia berani berkata, cukup, berani berhenti mengejar yang tidak perlu, dan berani menerima bagian hidupnya tanpa iri pada bagian orang lain. Tauhid memutus perbandingan yang melelahkan dan menggantinya dengan rasa syukur yang tenang dan tidak ribut. Bab ini menandai peralihan penting dalam kehidupan rohani. Dunia tetap ada, tetapi tidak lagi menguasai. Segala aktivitas lahiriah berjalan sebagaimana mestinya, namun pusat hidup telah berpindah ke dalam. Di sanalah tauhid bersemayam, menjaga hati tetap merdeka di tengah arus kehidupan. Dan ketika dunia kehilangan kuasanya, seseorang mulai menyadari bahwa ketenangan sejati bukan datang dari memiliki lebih banyak, melainkan dari bersandar sepenuhnya kepada Yang Maha Memiliki. Bab 6. Keheningan yang mengajar tanpa kata. Setelah dunia kehilangan kuasanya, hati mulai akrab dengan sesuatu yang dahulu dihindari. Keheningan, bukan keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang hidup dan penuh makna. Dalam tauhid, keheningan bukan ketiadaan, tetapi ruang di mana kesadaran bertemu dengan kehadiran ilahi tanpa perantara. Disinilah manusia berhenti berbicara, berhenti menuntut, dan berhenti menilai, lalu membiarkan dirinya hadir sepenuhnya sebagai hamba yang mendengar dengan seluruh keberadaan. Keheningan ini sering datang tanpa disadari, di sela-sela kesibukan yang tidak lagi menyita batin. Ia muncul saat doa tidak dipenuhi permintaan, saat zikir tidak dikejar rasa, dan saat ibadah dijalani tanpa ambisi apapun selain kedekatan. Tauhid menuntun hamba untuk menyadari bahwa tidak semua kebenaran perlu diucapkan karena ada pemahaman yang hanya tumbuh ketika hati cukup tenang untuk menerimanya. Dalam keheningan, lapisan-lapisan kepalsuan iman mulai luruh dengan sendirinya. Di ruang sunyi ini, seseorang mulai melihat dirinya dengan lebih jernih. Ia menyadari betapa seringnya ia berbicara kepada Allah, namun jarang benar-benar mendengarkan. Keheningan mengajarkan cara baru dalam beribadah. Bukan dengan menambah banyak hal, tetapi dengan mengurangi yang tidak perlu. Tauhid menanamkan pemahaman bahwa kedekatan tidak selalu ditandai oleh gerak, melainkan oleh kehadiran batin yang utuh dan tidak terpecah. Semakin seseorang tinggal dalam keheningan, semakin ia belajar menerima takdir tanpa perlawanan batin. Bukan karena ia menyerah, tetapi karena ia memahami bahwa segala yang terjadi memiliki tempatnya sendiri dalam kehendak Allah. Rasa marah, kecewa, dan takut tidak lagi ditekan, namun dilembutkan oleh kesadaran bahwa semuanya datang untuk mengajar. Tauhid menjadikan keheningan sebagai guru yang tidak menggurui, tetapi menuntun dengan sabar. Bab ini mengajak manusia untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk pembuktian diri dan kembali ke pusat kesadaran. Keheningan bukan pelarian dari dunia, melainkan jalan untuk melihat dunia dengan mata yang lebih bening. Di sanalah tauhid berakar lebih dalam, tidak sebagai suara yang lantang, tetapi sebagai keyakinan yang diam dan kokoh. Dan dari keheningan inilah lahir kebijaksanaan yang tidak memerlukan pengakuan, karena ia tumbuh langsung dari perjumpaan sunyi antara hamba dan Tuhannya. Bab 7. Kerelaan yang tumbuh dari keyakinan. Pada tahap ini, tauhid mulai menampakkan buahnya dalam bentuk kerelaan yang tenang. Bukan kerelaan yang lahir dari kelelahan, melainkan dari pemahaman yang matang bahwa segala sesuatu berada dalam pengaturan yang Maha Mengetahui. Seseorang tidak lagi sibuk mempertanyakan mengapa hidupnya berjalan seperti ini, karena hatinya telah belajar mempercayai sumber dari segala kejadian. Tauhid mengalir dari keyakinan menuju sikap hidup yang menerima tanpa kehilangan daya untuk berusaha. Kerelaan ini tidak menghapus ikhtiar, justru memurnikannya. Usaha tidak lagi dilakukan dengan kecemasan berlebihan, tetapi dengan kesungguhan yang disertai penyerahan. Ketika hasil tidak sesuai harapan, batin tidak terguncang sedalam dulu. Ketika hasil mendekati keinginan, hati pun tidak tergesa merasa aman.
Tauhid mengajarkan bahwa manusia bertugas melangkah, sementara penentuan arah akhir berada di tangan Allah. Disinilah ikhtiar dan tawakal tidak lagi bertentangan, tetapi saling menguatkan. Seiring tumbuhnya kerelaan, cara memandang takdir pun berubah. Takdir tidak lagi dipahami sebagai batas yang mengekang, melainkan sebagai jalan yang membimbing. Setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, diperlakukan sebagai pesan yang membawa pemahaman baru. Tauhid menanamkan kesadaran bahwa tidak ada kejadian yang sia-sia dan tidak ada luka yang datang tanpa maksud. Semuanya bergerak menuju pembentukan jiwa yang lebih jujur dan matang. Kerelaan juga melahirkan ketenangan dalam berinteraksi dengan sesama. Seseorang tidak lagi sibuk membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, karena ia tahu setiap orang berjalan di jalurnya masing-masing. Rasa iri perlahan digantikan oleh doa, dan kekecewaan berganti dengan pemahaman. Tauhid memutus kebiasaan menuntut hidup agar adil menurut versi diri, lalu menggantinya dengan kepercayaan bahwa keadilan ilahi bekerja di luar jangkauan pandangan manusia. Bab ini menandai kedewasaan ruhani yang tidak mencolok, namun terasa dalam setiap sikap. Kerelaan bukan berarti berhenti berharap, tetapi berharap dengan cara yang lebih bersih. Hati tetap berdoa, tetap berikhtiar, namun tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada hasil tertentu. Disinilah tauhid berdiam sebagai keyakinan yang hidup, menuntun langkah dengan lembut, dan mengajarkan bahwa ketenangan sejati lahir ketika hati sepenuhnya percaya kepada Allah tanpa syarat. Bab 8. Amal yang bebas dari tuntutan. Ketika tauhid telah menetap dengan tenang di dalam hati, cara seseorang memandang amal pun berubah secara perlahan, namun mendasar. Amal tidak lagi dijalani sebagai sarana untuk membuktikan diri, memperbaiki citra, atau mengamankan posisi di hadapan manusia. Ia menjadi gerak alami dari hati yang ingin mendekat, tanpa beban tuntutan untuk dilihat atau diakui. Tauhid membebaskan amal dari kepentingan tersembunyi, sehingga kebaikan dilakukan bukan karena harus, melainkan karena selaras dengan kesadaran batin. Pada fase ini, seseorang mulai menyadari bahwa amal yang paling berat bukanlah yang terlihat besar, melainkan yang dilakukan dalam diam, tanpa kepastian balasan. Ia belajar bahwa Allah tidak tertarik pada banyaknya perbuatan, tetapi pada kejujuran niat yang menyertainya. Tauhid mengikis dorongan untuk menghitung amal, karena hati telah memahami bahwa semua kemampuan untuk berbuat baik pun berasal dari Allah. Dengan kesadaran ini, amal tidak lagi menjadi milik pribadi, melainkan amanah yang dijalankan dengan rendah hati. Kebebasan dari tuntutan juga melahirkan ketulusan dalam melayani. Seseorang tidak lagi kecewa ketika kebaikannya tidak dihargai dan tidak terluka ketika niatnya disalahpahami. Tauhid menanamkan keyakinan bahwa penilaian manusia tidak pernah menjadi ukuran sejati. Selama Allah mengetahui, itu sudah cukup. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak mudah terguncang oleh respon luar, karena pusat penilaian telah berpindah dari manusia kepada Tuhan. Dalam keadaan ini, amal menjadi ringan meski tidak selalu mudah. Hati tidak lagi terbebani oleh keinginan untuk terlihat suci atau benar. Ia berbuat baik sambil tetap menyadari kelemahannya sendiri. Tauhid menjaga seseorang dari rasa merasa paling lurus, karena ia tahu bahwa setiap kebaikan yang ia lakukan bisa saja runtuh jika tidak dijaga oleh rahmat Allah. Kesadaran ini bukan melemahkan semangat, tetapi justru membuatnya lebih jujur dan bersahaja. Bab ini mengajarkan bahwa puncak amal bukanlah kemegahan, melainkan kebebasan batin. Kebebasan dari pujian, dari rasa memiliki, dan dari tuntutan hasil. Disinilah tauhid menunjukkan keindahannya yang sunyi. Amal berjalan, kehidupan bergerak, namun hati tetap tenang karena tidak lagi menjadikan apapun selain Allah sebagai tujuan. Dan ketika amal telah bebas dari tuntutan, ia menjadi jembatan yang lembut antara hamba dan Tuhannya. Bab 9. Jalan pulang menuju fitrah. Pada titik ini, tauhid tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang dicari, melainkan sebagai sesuatu yang mengingatkan. Ia mengingatkan manusia akan asalnya, tentang keadaan awal ketika hati belum terbebani oleh ambisi, ketakutan, dan pencitraan. Jalan tauhid menjadi jalan pulang, bukan menuju tempat baru,
tetapi kembali ke fitrah yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk kehidupan. Di dalam kepulangan ini, manusia tidak menemukan hal-hal luar biasa, melainkan menemukan dirinya yang paling jujur. Kesadaran untuk pulang seringkali datang bersamaan dengan rasa rindu yang sulit dijelaskan. Rindu yang tidak tertuju pada dunia juga tidak sepenuhnya bisa diungkapkan dengan bahasa. Tauhid menyingkap bahwa rindu ini adalah ingatan ruh tentang sumbernya. Setiap tarikan napas, setiap kesadaran akan kefanaan menjadi penanda bahwa hidup ini sedang bergerak menuju pertemuan. Rindu ini tidak menuntut tetapi menenangkan, karena ia membawa arah yang jelas meski tanpa peta yang terlihat. Dalam perjalanan pulang ini, seseorang mulai berdamai dengan masa lalunya. Kesalahan tidak lagi dipikul sebagai beban yang menghancurkan, tetapi sebagai bagian dari proses pengenalan. Tauhid mengajarkan bahwa Allah tidak menunggu hambanya menjadi sempurna untuk menerima kepulangannya. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang kembali, meski dengan langkah yang tertatih. Dari sinilah tumbuh rasa harap yang bersih, tanpa keputusasaan dan tanpa tuntutan berlebihan. Semakin dekat dengan kesadaran pulang, semakin seseorang menyadari bahwa dunia bukan tempat menetap, melainkan tempat singgah. Ia tetap hadir sepenuh hati dalam kehidupan, namun tidak lagi menancapkan jiwanya terlalu dalam. Tauhid menanamkan keseimbangan antara keterlibatan dan pelepasan. Manusia tetap mencintai, bekerja dan berjuang, tetapi hatinya tidak lupa arah akhirnya. Semua dijalani dengan kesadaran bahwa setiap pertemuan akan berakhir dan setiap langkah sedang mendekatkan pada kepulangan sejati. Bab ini adalah pengingat lembut bahwa hidup bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang tidak tersesat di dalamnya. Tauhid menjadi kompas yang menjaga arah, bahkan ketika jalan berliku dan tidak jelas. Di dalam kesadaran pulang ini, manusia tidak lagi takut kehilangan, karena ia tahu kemana ia akan kembali. Dan dalam keyakinan itulah perjalanan hidup menemukan maknanya yang paling dalam. Bab 10. Puncak yang tidak pernah selesai. Pada tahap ini, tauhid tidak lagi dipahami sebagai tujuan yang dapat dicapai lalu ditinggalkan, melainkan sebagai keadaan sadar yang terus diperbarui. Apa yang disebut puncak ternyata bukan tempat untuk berdiam, tetapi ruang kesadaran yang semakin meluas. Semakin seseorang merasa dekat, semakin ia menyadari betapa tak terjangkaunya keagungan Allah. Tauhid mengajarkan bahwa kedekatan sejati tidak melahirkan rasa memiliki, melainkan rasa taksim yang semakin dalam dan hening. Kesadaran ini melahirkan kerendahan yang alami, bukan dibuat-buat. Seseorang tidak lagi merasa perlu menunjukkan sejauh apa ia telah melangkah, karena ia tahu setiap langkah adalah karunia. Tauhid menjaga hati dari ilusi pencapaian ruhani, karena setiap kali merasa sampai, ia justru diingatkan akan keluasan yang belum tersentuh. Dari sinilah lahir sikap belajar tanpa akhir, tunduk tanpa kehilangan harga diri, dan yakin tanpa merasa paling benar. Di puncak yang tidak pernah selesai ini, hidup dijalani dengan kesadaran penuh namun tanpa ketegangan. Seseorang tidak lagi mengejar pengalaman ruhani tertentu karena ia telah memahami bahwa Allah hadir dalam setiap keadaan, bukan hanya dalam momen-momen khusus. Tauhid membimbingnya untuk menemukan makna dalam hal-hal sederhana, dalam tugas harian, dalam hubungan dengan sesama, dan dalam keheningan yang biasa. Segalanya menjadi ladang pengenalan tanpa perlu dibungkus dengan keistimewaan. Semakin dalam tauhid berakar, semakin lapang hati dalam menerima perbedaan. Seseorang tidak lagi sibuk mengukur iman orang lain, karena ia sadar betapa rapuhnya dirinya sendiri tanpa rahmat Allah. Tauhid melunakkan sikap, menghaluskan pandangan, dan menumbuhkan kasih yang tidak tergesa menghakimi. Ia memahami bahwa setiap jiwa berada dalam perjalanannya masing-masing, dan hidayah tidak pernah bisa dipaksakan. Bab terakhir ini bukan penutup, melainkan undangan untuk terus berjalan. Tauhid sebagai puncak pemahaman ruhani justru membuka kesadaran bahwa perjalanan mengenal Allah tidak memiliki garis akhir di dunia ini. Yang ada hanyalah langkah demi langkah dalam kesadaran, kepasrahan, dan cinta yang semakin bersih. Dan bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah, hidup tidak lagi menjadi beban yang harus diselesaikan, melainkan amanah yang dijalani dengan tenang di bawah cahaya keesaannya.
Sebelum video ini berakhir, izinkan hatimu tetap diam sejenak. Jangan buru-buru kembali pada bising dunia, karena mungkin di keheningan inilah Allah sedang mendekatkanmu, bukan dengan jawaban, tetapi dengan ketenangan. Jika hari ini ada beban yang belum terangkat, serahkanlah pelan-pelan. Tidak semua hal harus dipahami, sebagian cukup dipercayakan. Ingatlah, tauhid bukan tentang merasa telah sampai, melainkan tentang terus kembali setiap kali hati mulai berpaling. Semoga apa yang kau dengar malam ini menjadi cahaya kecil di perjalananmu, menenangkan langkahmu, dan menguatkan keyakinanmu bahwa engkau tidak pernah berjalan sendirian. Sampai kita bertemu kembali dalam keheningan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.